Saifuddin Qutuz dia melihat masa depan bahwasanya harus ada pemimpin Islam yang kuat. Dilihat suaminya yang udah mulai berusaha untuk bangun kekuatan sendiri. Oh, dia udah aware dong bahwa suaminya nih udah sadar kalau dia tuh dimanfaatkan. Iya, akhirnya selain agama dan nafsu yang iya, besar. nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk mendapat banyak harta gitu. Bagaimana perkembangan keislaman setelah kemahalan? Karena pada dasarnya sejarah cenderung ketika saya OSJ on Jungle Station, elevate your mind, energize your day. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di OSJ Obrolan Santai Jumat di episode yang ke-16. Kenalin, saya selaku host Dava Febriano. Kali ini saya tidak berdua dengan partner saya, kali ini saya sendiri karena partner saya lagi ada urusannya tersendiri. Oke teman-teman, sejujurnya Ani ini lagi senang banget baca buku tentang sejarah peradaban Islam. Mungkin teman-teman di sekolah juga sering diajarin sama guru-gurunya terkait dengan sejarah. Terlebih lagi teman-teman muslim mungkin sering baca-baca atau sering dengar-dengar cerita tentang sejarah Islam ya, seperti Khulafaur Rasyidin ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Namun teman-teman, ada loh teman-teman beberapa sejarah yang tidak diajarkan di kelas atau mungkin memang sengaja tidak dipublikasikan atau disebarkan teman-teman. Mungkin karena banyak menimbulkan kontroversial ataupun banyak juga perspektif yang mengatakan buruk mungkin ya. Maka dari itu kali ini, di episode kali ini saya mengundang tamu yang sangat spesial yang berbeda dari sebelumnya dan nggak kalah seru tentunya. Kita sambut Hanif Muhammad Rifki. Halo Hanif. Halo Dav. Gimana kabarnya, sehat gak? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya sekarang apa nih Nif? Ya, intinya sekarang tuh lagi sibuk belajar lah. Lagi sibuk belajar. Ini lihat-lihat bajunya apa tuh? OSN. Olimpiade Sains Nasional 2024. Oh berarti baru dong 2024? Iya, emang baru Agustus kemarin. Oh baru banget ya. Oh singkat profil aja teman-teman tentang Hanif Muhammad Rifki. Hanif ini tuh adalah perwakilan Jawa Barat yang mewakili Olimpiade Sains Nasional di tingkat provinsi ya? Iya, di tingkat nasional. Tingkat nasional, oh iya. Tapi sayangnya belum lolos ya Nip ya? Alhamdulillah belum lolos. Alhamdulillah belum lolos. Mungkin dicoba untuk lain kali Nip. Iya. Hanif pernah dengar tentang sejarah-sejarah peradaban gitu nggak Nip? Jadi buat sejarah sendiri tuh aneh udah dengar gitu dari kelas 8 sejarah peradaban Islam. Aneh dulu tuh ngerasa bahwasanya sejarah-sejarah kita yang diajarin di sekolah itu sangat sedikit teman-teman. Jadi aneh nyoba menjelajahi, menelusuri sejarah-sejarah yang aneh rasa itu emang gak pernah diajarin di kelas. Jadi aneh baca buku-buku di perpustakaan, buku-buku tentang sejarah-sejarah Khalifah Bani Umayyah, terus ada dinasti Abbasiyah dan lain seterusnya gitu. Berarti cukup banyak tahu ya Hanif? Insya Allah sih. Jadi selain belajar tekun dalam hal fisika, Hanif juga suka baca-baca tentang sejarah-sejarah ya? Ya, jadi itu emang merupakan salah satu hobi aneh juga, baca-baca buku sejarah. Kemarin tuh aneh baru beli buku baru, itu judul bukunya itu tentang bangkit dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Oh, Ottoman berarti ya? Iya, Ottoman. Oh, itu bagus itu teman-teman. Mesti dibaca sih teman-teman sekalian. Tapi kalau boleh jujur, lebih suka Olimpiade Sains atau lebih suka baca sejarah? Jadi kalau dari aneh sendiri tuh aneh suka dua-duanya sih. Oh suka dua-duanya? Iya. Berarti stabil ya? Stabil lah. Begitu nih. Gini, kan teman-teman sekalian nih dibilangnya sejarah peradaban Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, Mamluk ataupun Ottoman itu mungkin jarang sekali nih ya diajarkan di kelas-kelas nih. Iya bener banget, emang jarang. Mungkin Hanif sedikitnya mungkin tahu atau bisa menjelaskan nih terkait dengan sejarah-sejarah dinasti. Jadi buat sejarah dinasti kalau mau kita ungkapin dari awal itu emang pemimpin pertama Islam itu dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah Rasulullah meninggal tuh secara nggak langsung emang Rasulullah itu pengen buat kita umat Muslim itu biar punya pemimpin. Dengan gimana Rasulullah tuh mengisyaratkan ke kita, ke seluruh sahabat pada saat itu ketika Rasulullah sedang sakit parah dan menjelang wafat, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi seorang imam. Dan pada saat itu ketika ada Rasulullah nggak mungkin teman,
nggak mungkin ada imam selain Rasulullah. Dan saat itu Abu Bakar jadi imam. Jadi secara nggak langsung itu Rasulullah sebenarnya mengisyaratkan bahwasanya harus ada pemimpin setelah beliau, dan beliau memberikan mandat gitu kepada Abu Bakar biar Abu Bakar menjadi pemimpin setelah beliau. Kemudian setelah zaman khalifah, apakah ada penerusnya lagi dari khalifah-khalifah yang 4 itu? Nah, jadi setelah yang seperti yang sudah kita ketahui ya dari buku-buku sejarah atau dari ustadz-ustadz kita yang ngasih tahu ke kita gitu, Khalifah Rasyidin itu ada 4. Tapi sebenarnya emang ada yang anggap itu 5, tapi kalau yang kita tahu itu 4. Dan Khalifah Rasyidin terakhir itu ada di Ali ya. Betul. Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Ali ini Khalifah Rasyidin itu berakhir, dan emang sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya emang Khalifah itu cuma sekitar 30 tahun aja. Jadi setelah 30 tahun Khalifah itu Islam itu dilanjutkan oleh kerajaan. Oh, rentannya hanya 30 tahun. Iya, jadi di masa Ali ini ada sempat sedikit pertikaian ya teman-teman. Jadi Ali itu dibaiat menjadi khalifah itu setelah Utsman. Jadi kalau kita tahu tuh Utsman dibunuh ya Iya, dibunuh. Di rumahnya sendiri Utsman dibunuh oleh beberapa orang yang fanatik gitu, orang Khawarij. Nah, setelah Utsman meninggal itu Ali digantikan dibaiat oleh para kaum muslimin, orang para masyarakat pada saat itu, dan Ali setuju kalau bahasanya dia dibaiat. Nah, tapi ternyata teman-teman ada beberapa orang yang emang sekiranya mungkin gak setuju dengan pembaiatan Ali, atau ada hal yang berbeda pendapat dari mereka ini dengan Ali. Jadi hal yang mereka beda pendapat itu terkait kisos, hukum kisos terhadap pembunuh Utsman. Jadi Ali itu menganggap bahwasanya harus ada kekhalifahan, harus ada kepemimpinan yang stabil dulu, harus ada kepemimpinan yang stabil sebelum diberlakukannya hukum kisos terhadap pembunuh Utsman. Tapi ada segelintir orang yang mereka itu rata-rata berasal dari negeri Syam, dipimpin oleh sahabat yang juga sangat hebat, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Nah, Muawiyah ini dia kurang setuju sama Ali. Dia bilang bahwasanya kisos terhadap pembunuh Utsman itu harus dilakukan sebelum kekhalifahan itu distabilkan. Nah, setelah itu terjadi perselisihan pendapat, percekcokan, sampai akhirnya sampai kepada satu perang yang kita semua rata-rata mungkin udah tahu ya. Itu namanya perang Siffin. Jadi perang saudara kedua istilahnya di situ antara umat Islam. Berarti itu dua-duanya umat Islam. Iya, dan mungkin kita lanjut aja ke perang Siffin. Ada hal yang menarik nanti dibahas di perang Siffin. Nah, di perang Siffin ini perang yang cukup sengit teman-teman. Di perang Siffin ini dua-duanya nggak ada yang benar-benar menang dan kalah, karena di saat berlangsungnya perang, setelah beberapa hari berlangsungnya perang itu, tiba-tiba dari kalangan Ali dan kalangan Muawiyah juga ini tiba-tiba ada yang ngangkat mushaf gitu. Tapi apa? Jadi tanda biasa kalau misalnya mungkin kita nggak tahu itu aturan gimana, tapi kalau misalnya mushaf diangkat berarti itu menandakan damai teman-teman, menandakan mengajak damai. Oh, seperti itu ya? Iya, kita nggak tahu itu dari mana, tapi mungkin pas zaman itu emang kayak begitu, mushaf itu sebagai hukum. Jadi biarin, mungkin istilahnya maksudnya itu biarin mushaf itu menjadi penentu hukum di antara kita. Jadi pas saat itu akhirnya diutus satu orang perwakilan dari Ali dan satu orang perwakilan dari Muawiyah untuk berunding, dan akhirnya di perundangan itu mereka damai, tapi belum ada kepastian nih apakah emang benar-benar harus dikisos pembunuhnya Utsman atau enggak harus benar-benar ada pemerintahan yang stabil dulu. Nah, jadi kisah yang menarik yang pengen Anda sebutin di Siffin juga, setelah selesainya perang itu kan banyak korban-korban yang syahid. Di pihak Ali ada, di pihak Muawiyah juga ada, dan Ali itu sempat berkeliling di sekitaran itu. Dan ketika Ali bertemu orang yang mihak dia bilang orang ini syahid. Dan ketika dia ketemu orang yang mihak Muawiyah, dia juga bilang orang ini juga syahid. Berarti syahid dua-duanya? Dua-duanya syahid. Karena mungkin menurut Ali itu perang itu terjadi bukan karena nafsu, tapi karena ijtihad masing-masing orang yang
berbeda gitu. Apa itu jihad? Ijtihadnya tuh kalau kita bilang tuh kayak pendapat lah istilahnya. Pengambilan keputusan ijtihad itu. Jadi Muawiyah berijtihad bahwasanya tadi pembunuh Utsman harus dikisos dulu, sedangkan Ali itu berpendapat sebaliknya. Tapi kalau tidak salah itu bukan murni dari pihak Muawiyah dan pihak Ali ya, ada juga hasutan atau fitnah dari kaum Khawarij dan Syiah, benar tidak nih? Jadi emang segala perang saudara di antara muslim itu terjadi tuh rata-rata karena kesalahpahaman. Kalau kita lihat dari Ali dan Muawiyah sendiri, perbedaan pendapat mereka itu sebenarnya nggak bisa benar-benar langsung nganterin kepada perang gitu. Karena ya cuma perbedaan pendapat, mungkin mereka bisa bawa penengah biar mereka ngobrol gitu lebih lanjut, dan akhirnya mungkin masalahnya bisa selesai. Tapi di situ ada orang yang istilahnya mungkin ngehasut Ali, orang-orang dari golongan Syiah yang mendukung Ali biar Ali jadi khalifah. Ada orang-orang dari Khawarij yang dia tuh benci sama Ali, dan akhirnya dia menghasut Muawiyah agar memulai perang terhadap Ali. Nah, habis itu emang singkat cerita, setelah perjanjian itu nggak pernah ada percekcokan lagi, tapi umat Islam pada saat itu masih berselisih antara Ali dan Muawiyah. Nah, setelah itu nggak lama Ali bin Abi Thalib itu wafat, dan sempat terjadi teman-teman, perselisihan lah siapa yang harus jadi khalifah setelah Ali, karena pada saat itu memang Muawiyah bukan khalifah yang sah gitu. Khalifah yang sah menurut aturan Islam pada saat itu emang Ali. Dan ketika Ali wafat, harus ada khalifah yang ngegantiin. Dan masih ada beberapa orang tuh yang nggak mau kalau Muawiyah yang gantiin. Akhirnya mereka milih Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah setelah Ali. Anaknya berarti? Iya, jadi anak Ali ini diminta untuk menjadi khalifah dan beliau siap. Dan si Hasan ini, Hasan bin Ali, dia itu menjadi khalifah selama nggak nyampe 1 tahun, cuma beberapa bulan, karena emang dia sangat menginginkan adanya perdamaian di antara kaum muslimin. Jadi di akhir masa jabatannya Hasan itu, dia bilang ke pengikutnya kalau mereka harus baiat Muawiyah, dan emang langsung mereka turut, mereka ikut serta dengan Hasan, mereka nurut sama Hasan. Oke, kita baiat Muawiyah. Dan setelah itu resmi deh Muawiyah jadi khalifah Islam yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin dan menjadi raja Islam pertama. Yang kita kenal sebagai apa? Jadi kita kenal kepemimpinan Muawiyah itu sebagai dia sebagai raja pertama dari Bani Umayyah. Bani Umayyah. Umayyah itu nasab terhadap kalau nggak salah itu kakeknya Abu Sufyan ya. Oh. Nah, jadi di Muawiyah ini intinya masa pemerintahan Muawiyah itu sekitar 30 tahun kurang lebih ya. Dan di masa pemerintahan Muawiyah itu menurut para ulama juga itu masa-masa yang paling damai istilahnya kalau kata para ulama. Dan di masa Muawiyah ini emang nggak benar-benar ada penaklukan yang benar berarti, lebih banyak pengembangan birokrasi, lebih banyak penguatan kekuatan Islam dari dalam, karena setelah ada banyak perpecahan di antara Islam, Muawiyah berusaha gitu gimana caranya Islam balik satu lagi. Dan setelah itu emang setelah masanya Muawiyah teman-teman, ada satu khalifah yang nggak bisa luput dari pandangan kita, khalifah yang salah mungkin istilahnya, itu juga salah satu kesalahan Muawiyah dalam berijtihad. Siapa itu nih? Jadi ini juga sempat, mungkin kalau saya ingat itu di pelajaran Ustadz Irfan Halim, dia sempat menyampaikan gitu tentang hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi pernah ngomong kalau akan ada pemuda yang memimpin Islam dan dia nggak tahu cara memimpin yang benar, dan itu adalah seorang Yazid bin Muawiyah. Jadi di masa akhir kepemimpinan Muawiyah ketika dia sakit, dia tuh berusaha gitu gimana caranya Islam tetap jadi satu setelah dia wafat. Dia berpikir bahwasanya kalau dia menunjuk pemimpin selain keturunan Bani Umayyah, maka dia sangat yakin bahwasanya Islam itu pasti akan pecah, karena fondasi dasar bagi Bani Umayyah itu kuat banget. Mereka udah punya kekuatan ikatan antar suku, kekuatan kekeluargaan. Jadi kalau misalnya Muawiyah milih
khalifah selain dari Bani Umayyah, raja selanjutnya selain dari Bani Umayyah, kalau misalnya contoh pada saat itu ada Ibnu Zubair, Muawiyah yakin bahwasanya pasti akan terjadi perpecahan. Mereka berarti meyakini bahwa melanjutkan keturunan dari ayah ke anak adalah jalan terbaik. Sebenarnya Muawiyah nggak meyakini bahwasanya itu adalah hal yang terbaik, tapi Muawiyah meyakini bahwasanya emang satu-satunya Bani Umayyah yang dia percaya itu cuma anaknya. Oh, seperti itu. Jadi Muawiyah yakin dengan anaknya sendiri. Anaknya udah sempat dia ajak untuk ikut berperang di mana-mana, dia jadiin komandan perang anaknya Yazid bin Muawiyah ini. Terus dia juga bikin Yazid menjadi gubernur. Jadi Muawiyah tuh udah yakin bahwasanya kepemimpinan Yazid itu udah matang. Lalu apa yang terjadi saat kepemimpinannya Yazid? Nah, jadi di kepemimpinan Yazid itu yang paling parah, teman-teman. Hal yang paling parah itu adalah peristiwa terbunuhnya sahabat yang mulia, cucu dari Rasulullah SAW, Husain bin Ali, yang dimana dia terbunuh secara tidak terhormat. Pada saat itu secara ringkas ya, ini ceritain, Husain ini istilahnya kalau kita bilang pengen dibaiat oleh beberapa orang dari Kufah yang dia nggak setuju sama pemerintahannya Yazid, dan akhirnya Husain ini dia berangkat ke Kufah, sekitar di Irak, Kufah itu. Nah, di tengah jalan di Karbala, nah kalau nggak salah tempatnya Karbala, Husain itu dia juga jalan sama keluarganya ya di situ. Dia bawa hampir rata-rata anaknya dia semuanya dia bawa, kecuali Ali Zainal Abidin. Nah, di situ tiba-tiba dihadang oleh pasukan dari gubernur Kufah. Gubernur Kufah waktu itu namanya Ubaidullah bin Ziyad. Nah, Ubaidullah bin Ziyad ini dia adalah orang yang benci terhadap Ali. Pas saat itu dia menghadang rombongannya Ali, dan Ali pada saat itu emang nggak pernah punya niat untuk berperang gitu. Dan dia menghadang dengan pasukan perang. Akhirnya rombongannya Ali berusaha untuk melawan dengan semampunya, tapi emang Ubaidullah bin Ziyad bawa sepasukan istilahnya, tapi Ali cuma bawa sekeluarga gitu, sekeluarga besar. Akhirnya emang maksud saya Husain. Nah, Husain cuma bawa pasukan yang kecil gitu, cuma bawa sekeluarga besar. Akhirnya Husain kalah di situ, dan Husain terbunuh dengan kepalanya dipenggal di Karbala itu. Di Karbala itu. Oh, jadi peristiwa Karbala tuh maksudnya peristiwa pemenggalan kepala Husain di Karbala. Iya. Dan setelah itu kepalanya Husain tuh disampaikan ke Ubaidullah bin Ziyad. Dan sempat waktu itu ada salah seorang sahabat yang masih hidup pada saat itu. Aneh lupa sahabatnya siapa, tapi dia juga di samping Ubaidullah bin Ziyad. Dan Ubaidullah bin Ziyad itu nginjek kepala Husain di jidatnya. Dan terus sahabat itu bilang, aku ingat bahwasanya dulu Rasulullah SAW pernah mencium Husain di tempat itu. Wah, gak etis banget sih itu, parah banget sih itu. Nah, jadi itu singkat tentang Yazid. Emang Yazid kepemimpinannya juga sangat singkat, cuma 4 tahun, dan 4 tahun kepemimpinan Yazid itu rata-rata dihiasi dengan kekerasan, dengan pemberontakan. Banyak banget orang yang gak setuju dengan kepemimpinan Yazid. Tapi masa gak ada pembelaan dari kaum muslimin setelah diinjak kepalanya itu? Nah, setelah itu emang ada pasukan yang bergerak dengan sendiri, mereka bergerak sendiri gitu. Mereka ngeburu semua orang-orang yang berkaitan dengan pembunuhan Husain. Dan akhirnya Ubaidullah bin Ziyad itu akhirnya dibunuh oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu juga. Pembunuh-pembunuh Husain pada saat itu juga dikejar, diincar oleh pasukan gabungan kaum muslimin yang emang marah pada saat itu. Emang setelah itu juga Umayyah nggak benar-benar punya khalifah yang menarik buat kita bahas, teman-teman. Bisa kita bahas tapi mungkin di lain kesempatan. Tapi satu hal yang pengen kita bahas gitu tentang khalifah Umayyah yang sangat hebat, khalifah Umayyah yang sangat menggetarkan dunia Islam pada saat itu adalah seorang Umar bin Abdul Aziz. Apa ciri khasnya dia? Jadi Umar bin Abdul Aziz ini kalau dari nasab itu dia adalah cucu dari Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz kalau dari ciri khas kepemimpinannya dia adalah orang yang sangat zuhud. Jadi ketika pada saat itu Bani Umayyah itu punya kerajaan-kerajaan, punya istana-istana mereka yang megah. Ketika
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah, dia meninggalkan semua hal-hal kemewahan yang dia punya. Dia menjadi orang yang paling zuhud pada saat itu. Dia meninggalkan bahwasanya nggak boleh ada orang yang jagain dia. Pada saat itu ada istilah kalau kita pas pampres lah mungkin ya. Dia bilang nggak boleh ada orang yang jagain dia, suruh pulang. Semua harta negara yang tunjangan-tunjangan yang dikasih ke dia itu nggak bakal dia terima. Dia hidup dengan duit dia sendiri, dia nggak bakal mau nerima gaji. Itu hal yang sangat hebat dari Umar bin Abdul Aziz. Apakah itu bertahan lama nih? Tapi Umar bin Abdul Aziz dia cuma memerintah selama setahun. Tapi pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini selama setahun itu memberikan impact yang sangat besar teman-teman ke dunia Islam. Bahkan saking besar impactnya dari Umar bin Abdul Aziz ini, beberapa sejarawan, beberapa ulama itu menganggap bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu adalah Khulafa Rasyidin kelima. Jadi makanya tadi Ane sempat bilang, ya kan? Di awal ya? Iya, di awal Ane sempat bilang bahwa ada beberapa orang yang anggap Khulafa Rasyidin itu bukan cuma 4, tapi ada 5. Yang kelimanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Oh, kelimanya Umar. Umar yang kedua? Umar 2, kalau biasa ditulis oleh para sejarawan Umar 2. Tapi emang setelah itu kekhalifahan di Umayyah itu normal-normal aja sampai Umayyah itu hancur di Khalifah Hisham III kalau nggak salah. Hisham III ini pada masanya dia itu terjadi konsolidasi kekuatan oleh Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini mengeberontak terhadap Umayyah. Dan terjadi perang yang cukup terkenal pada saat itu, yaitu perang Zab. Oh, perang Zab. Nah, di perang ini akhirnya kekhalifahan Bani Umayyah itu berhasil digulingkan, digantikan oleh Bani Abbasiyah dengan khalifah pertama itu Abul Abbas As-Saffah. Lagi-lagi ini perang antar umat muslim dong? Iya, tapi mungkin kalau di zaman ini emang nggak bisa kita samain ya kayak zaman sahabat pada saat itu ya. Dimana di zaman ini tuh lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan nafsu gitu. Kekuasaan. Nafsu mereka akan kekuasaan, nafsu mereka akan hidup mewah gitu. Emang kekhalifahan Umayyah pada saat itu tuh sangat buruk banget teman-teman, tapi pada dasarnya tuh kalau dari syariat Nabi yang diajarkan kepada kita tuh nggak boleh kita melakukan pemberontakan. Kita harus taatin pemimpin semampu kita, sezalim apapun pemimpinnya. Nah, jadi singkat cerita, ada Bani Abbasiyah dengan kemegahan peradabannya, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat di Bani Abbasiyah itu, terutama di masa-masa Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Di masa mereka berdua ini muncul banyak nama-nama ilmuwan-ilmuwan yang mungkin sampai sekarang masih ada di buku-buku fisika, buku-buku kimia, buku-buku biologi mungkin masih ada. Kayak mungkin saya beri contoh gitu, di bidang mata, di bidang optik itu ada Al-Haytham. Juga di bidang biologi itu ada, biologi dan kimia itu ada Jabir Ibnu Hayyan, dan mungkin emang masih banyak lagi gitu. Ahli ilmu syar'i maupun asri juga banyak yang mereka tuh memberikan dampak yang sangat besar terhadap peradaban barat sekarang. Berarti di dinasti Abbasiyah ini banyak sekali munculnya cendekiawan-cendekiawan muslim yang banyak banget impactnya. Iya, benar banget. Jadi impactnya besar ya? Iya. Mungkin juga, tapi kalau misalnya buat Abbasiyah sendiri, kita para ulama itu mengelompokkan Abbasiyah itu menjadi empat tahap. Di tahap pertama itu adalah tahap keemasannya Abbasiyah, dan itu kalau menurut para ulama itu berakhir di zamannya Harun ar-Rasyid atau Al-Ma'mun. Kemudian fase kedua itu adalah fase pengaruh Syiah. Jadi pas saat itu muncul negara-negara kecil, salah satunya adalah negara Syiah Buwaihiyah, yang dimana tuh mereka mengontrol secara tidak langsung kekhalifahan di Baghdad, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Memangnya khalifahnya tidak memegang kekuasaan itu sendiri? Jadi kekhalifahan pada saat itu mulai dari fase kedua sampai fase terakhir itu dianggap oleh orang-orang sebagai simbol. Jadi simbolnya maksudnya gimana? Kekhalifahan itu dijadikan dasar oleh para pemimpin agar mereka ditaati oleh rakyatnya. Pemimpin ini bilang bahwasanya dia adalah orang yang melakukan semua kepemimpinannya dia itu untuk Abbasiyah, semua penaklukannya itu untuk Abbasiyah, dan semua wilayah kekuasaannya dia ini dia abdikan istilahnya untuk Abbasiyah. Kalau begitu khalifahnya hanya sebagai boneka dong? Iya, bisa kita bilang kayak gitu teman-teman. Tapi emang pada saat itu juga
pengaruh Khalifah Abbasiyah nggak bisa diingkari gitu. Emang orang-orang itu pasti kalau misalnya pengen mencari nama di depan masyarakat, itu mereka pasti berusaha dengan cara mengambil nama dari Khalifah Abbasiyah gitu. Istilahnya dia menyandarkan perbuatan-perbuatan dia itu demi kejayaan Islam, demi kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Salah satu contohnya mungkin yang kita sering dengar juga, teman-teman mungkin sering dengar, mungkin Dafa juga pernah dengar gitu. Apa tuh? Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau di barat mereka ngomongnya Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Saladin ya. Saladin. Ya, teman kita juga ada kan gitu yang namanya Saladin. ada. Mungkin namanya diambil dari situ. Nah, Salahuddin ini dia orang yang sangat hebat. Pada saat itu umat Kristen, umat Nasrani itu sempat menguasai Yerusalem, dan orang pertama yang menguasai kembali Yerusalem itu ada Salahuddin di perang Hittin, nama perang Hittin. Nah, di perang Hittin ini Salahuddin itu menguasai Yerusalem, dan ketika Salahuddin ini menguasai Yerusalem, seperti pemimpin-pemimpin Islam yang baik pada umumnya itu, Salahuddin tuh nggak membunuh sama sekali para pemuka-pemuka agama. Dia nggak membunuh sama sekali wanita dan anak-anak. Nggak ada intervensi dia nggak melakukan apa-apa terhadap penduduk-penduduk yang telah tinggal di situ, penduduk-penduduk Kristen, penduduk-penduduk Yahudi yang emang udah lama tinggal di situ. Sama sekali nggak ada yang dibunuh. Jadi sama sekali nggak ada yang dibunuh. Beda ceritanya ketika tentara salib menguasai Yerusalem, itu semua orang Islam di situ dibunuh. Dibunuh semua? Iya, jadi emang itu hal yang miris gitu. Dilihat dari tentara salib, mereka berpemimpin Inggris itu namanya Richard. Richard ini punya sebutan Richard the Lionheart, dengan dia katanya kalau menurut orang-orang, menurut sejarawan itu, Richard ini dia adalah orang yang cukup baik hati kepada orang-orang lain gitu. Jadi setelah masa perang Hittin, Paus pada saat itu tuh menyerukan lagi, kita harus ngambil lagi Yerusalem, kita harus ngambil lagi tanah suci kita. Dan pada saat itu juga akhirnya tergerak orang-orang Kristen pada saat itu, pemimpin-pemimpin Kristen, untuk mereka memulai perang salib yang kesekiannya untuk mengembalikan Yerusalem ke tangan mereka. Perang salib ke berapa nih? Wah, kurang tahu seperti saya. Tapi itu udah berapa kali perang salib, dan emang banyak banget perang salib yang udah dilakuin oleh para pemuka agama itu, oleh para raja-raja di umat Kristen. Lebih dari 10 lebih. Intinya mereka melancarkan serangan terhadap Yerusalem. Jadi mereka melancarkan serangan terhadap Yerusalem dipimpin oleh Richard the Lionheart. Dan hal yang menarik di sini, setelah di masa perang itu tuh, setelah sekian lama mereka berperang, akhirnya Richard the Lionheart mundur. Dia mundur dari peperangan dengan Salahuddin. Salahuddin juga mundur? Salahuddin kan pemiliknya gitu. Oh iya, tanahnya. Jadi istilahnya Richard yang menginvasi tanah itu, tiba-tiba dia mundur. Alasannya, dan alasan hebatnya ini karena akhlak Salahuddin. Jadi Salahuddin sangat mempunyai sifat yang mulia, teman-teman. Ketika waktu itu Richard sedang sakit dan sedang lagi terjadi perperangan antara mereka berdua, Salahuddin langsung menyuruh pasukannya untuk berhenti berperang, tunggu Richard sembuh. Dan saat itu juga Salahuddin mengirimkan tabib terbaiknya dia, mengirimkan buah-buahan, mengirimkan obat-obatan dari Salahuddin untuk dikasih ke Richard. Ini perangnya nunggu-nungguan gitu ya? Iya, jadi mereka merasa bahwasanya ini adalah hal yang baik buat mereka mungkin. Richard juga melakukan hal yang sama ke Salahuddin. Sama ngasih obat juga? Jadi seperti apa? Pernah juga ada Richard ngasih sekitar kayak bingkisan gitu ke Salahuddin. Dan ketika Salahuddin sedang punya konflik internal di kerajaannya sendiri, akhirnya Richard nyuruh pasukannya untuk jangan perang dulu, nunggu Salahuddin berhasil mengonsolidasi kekuatannya. Oh, menarik juga ini perangnya. Kalau Baltun tuh yang mana nih Baltun? Jadi Raja Baltun itu sebelum perang Hittin itu dia adalah pemimpin Yerusalem gitu. Yang emang kita tahu tuh dia punya penyakit kusta ya kalau nggak salah. Iya, kusta. Nah, Raja Baltun ini salah satu raja yang sangat gencar memusuhi Salahuddin sebelum perang Hittin. Tapi pada saat itu Raja Baltun emang dia pada dasarnya punya penyakit ya, jadi dia emang nggak bisa bertahan lama gitu. Kalau dari seingat saya gitu, seingat aneh, Raja Baltun ini meninggal bukan karena
kalah di perang, tapi karena emang penyakitnya. Oh, emang karena penyakitnya. Iya. Tapi apakah perlakuannya terhadap Salahuddin juga sama seperti Richard the Lionheart? Nah, kalau Raja Baltuin sendiri emang dia toleransi gitu terhadap, kayak kalau kita lihat ada film apa tuh namanya, yang dia filmnya ngegambarin tentang perang antara Salahuddin dengan Baltuin, kelihatannya emang kayak pada dasarnya kalau hubungan antara Baltuin dengan Salahuddin tuh kayak antara pemimpin musuh aja gitu. Jadi nggak ada hubungan diplomatis atau hubungan ikatan selain mereka adalah musuh di perang. Oh, berarti beda ya? Jadi emang beda banget nih. Perlakuan Salahuddin terhadap Richard dan perlakuan Salahuddin terhadap Baltuin itu emang beda. Lain hal apa nih yang menarik lagi terhadap sosok Salahuddin ini? Jadi kalau dari sosok Salahuddin juga ada yang teman-teman mungkin nggak tahu gitu. Kita kadang-kadang kita cuma tahu beberapa hal yang baik tentang beberapa pemimpin gitu. Tapi ada beberapa kesalahan pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin gitu. Salah satu, kita nggak bisa bilang kesalahan ini, mungkin apa yang diinginkan Salahuddin juga, apa yang menjadi ijtihadnya Salahuddin pada saat itu ketika seingat saya itu ketika Salahuddin itu menjadi salah satu gubernur di Fatimiyah, menjadi pemimpin Fatimiyah, dia menghancurkan Fatimiyah dan akhirnya dia mendirikan Ayyubiyah. Nah, itu Salahuddin itu bermusuhan dengan gurunya sendiri. Jadi Salahuddin punya guru namanya Nuruddin Zanki yang punya ke dinasti Zankiyah. Dia tuh Salahuddin sempat kita bilang kayak nggak suka gitu terhadap Zanki. Dia pengen menguasain apa yang dimiliki oleh Zanki, Nuruddin Zanki. Ya? Tapi emang pada saat itu nggak pernah terjadi peperangan antara Salahuddin dengan Nuruddin Zanki. Tapi setelah wafatnya Nuruddin Zanki, Salahuddin langsung melihat kesempatan bahwasanya dia harus menguasain kepemimpinan Zanki. Akhirnya dia menyerang anaknya Zanki. Akhirnya dia berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dimiliki oleh dinasti Zanki ya. Salahuddin membunuh anaknya gurunya sendiri. Salahuddin memerangi anaknya gurunya sendiri. Jadi itu mungkin hal yang menarik tentang Salahuddin. Tapi emang setelah kematian Salahuddin, teman-teman juga, Salahuddin itu nggak pernah benar-benar mutusin pengganti buat dia, pemimpin pengganti buat dia. Jadi emang kayak terlihat ada kekosongan pemerintahan gitu. Dia cuma nunjuk anak-anaknya dia sendiri untuk menjadi gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Dan akhirnya pada saat itu anak-anak Salahuddin ini mereka pada berperang satu sama lain memperebutkan wilayah-wilayah mereka. Dan ini tuh dilihat sebagai kesempatan oleh saudara Salahuddin sendiri, panglima perang Salahuddin sendiri, Malik Adil namanya. Dia melihat ini ada kesempatan buat dia untuk tampil untuk menjadi pemimpin di masa itu. Akhirnya dia memanfaatkan pertikaian antara anak-anak Salahuddin, anak-anak Salahuddin ini untuk menjadi sebuah dorongan buat dia akhirnya menguasai seluruh wilayah kekuasaannya dinasti Ayyubiyah. Mungkin kalau kita bilang istilah adu domba mungkin ya. Oh iya, kambing hitam kan sama lain. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya dia emang berhasil juga, Malik Adil. Dia berhasil mengambil alih kekuasaan dari anak-anak Salahuddin. Semuanya berhasil dia kalahkan gitu. Akhirnya dia raja dari dinasti Ayyubiyah yang kedua setelah Salahuddin. Lalu runtuhnya dinasti Ayyubiyah itu karena apa ya, Nip? Jadi dinasti Ayyubiyah sendiri itu terakhir itu kalau secara nasab terhadap Najumuddin Ayyub, ayahnya dari Salahuddin, itu berakhir di masa namanya Turanshah. Dan hal yang menarik sebelum Turanshah itu adalah salah seorang pemimpin dari dinasti Ayyubiyah itu, salah seorang namanya itu Malik Soleh Najumuddin Ayyub, pemimpin kesekian dari Ayyubiyah, yang dimana tuh dia tuh sempat terjadi kontroversi antara dia dengan salah satu ulama besar pada saat itu, Syekh Al-Iz bin Abdussalam. Al-Iz ya. Kayak familiar namanya Al-Iz. Ya mungkin emang mudir mungkin ngambil nama anaknya dari sini kali. Ya Allah. Jadi antara waktu itu si Malik Soleh Najumuddin Ayyub, dia membeli banyak budak untuk keperluan perang tentunya. Waktu itu juga masih banyak perang salib yang terjadi antara Islam dengan kafir.
Jadi Malik Soleh Najmuddin Ayyub ini dia berusaha gimana caranya dia bisa menambah pasukan perang. Caranya itu dengan membeli budak. Sebentar, membeli budak untuk dijadikan pasukan perang? Iya. Budak dijadikan pasukan perang itu gimana ceritanya? Jadi budak-budak yang dibeli emang bukan budak-budak sembarangan gitu. Budak-budak yang emang udah terlatih untuk perang. Bukan budak sembarangan? Iya. Apa yang membedakan ya? Jadi budak-budak yang dibeli oleh Malik Soleh Najmuddin Ayyub ini rata-rata budak-budak emang yang masih kecil awalnya. Jadi pas masih kecil akhirnya budak-budak ini dilatih oleh Malik Soleh Najmuddin Ayyub, dilatih untuk di satu mungkin kita bilangnya akademi militer lah istilahnya. Keren juga. Dilatih untuk menjadi pasukan-pasukan hebat. Jadi ntar gedenya jadi apa deh? Nah itu ketika budak-budak ini besar tuh Malik Soleh tuh kenapa bisa terjadi perseteruan antara Malik Soleh dan Syekh Al-Iz itu gara-gara budak ini. Jadi gara-gara ketika budak-budak ini banyak yang udah bertumbuh dewasa, itu tuh banyak yang sama Malik Soleh itu dibikin mereka menjadi panglima perang, mereka menjadi menempati posisi-posisi pemerintahan yang strategis gitu. Kalau gitu bahaya dong nih. Karena ketika budak itu paham, maka budak itu bisa saja meruntuhkan kepemimpinan tuannya. Nah, jadi emang kalau misalnya kita ngebahas tentang Malik Soleh, budak-budak Malik Soleh secara umum itu mereka semua patuh sama Malik Soleh. Taat berarti ya? Taat sama Malik Soleh karena pada dasarnya udah diajarin bahwasanya mereka harus taat gitu. Jadi udah istilahnya kalau kita anak kecil itu udah didoktrin lah, dari kecil dia didoktrin untuk berjuang di agama Allah, untuk berjuang melawan pasukan-pasukan kafir gitu. Kalau nggak taat? Kalau nggak taat mungkin ada hukuman-hukuman kayak kita di akademi militer juga pasti ada hukuman-hukuman terhadap orang yang mungkin istilahnya ngebangkang lah gitu. Jadi di masa itu banyak budak-budak Malik Soleh ini yang jadi jadi menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, dan akhirnya Syekh Al-Iz ini marah gitu ke Malik Soleh. Dia bilang ke Malik Soleh, ini nggak boleh terjadi gitu. Fatwanya Al-Iz itu saat itu bahwasanya budak nggak boleh menempati posisi pemerintahan karena budak itu lebih rendah kastanya daripada orang merdeka. Jelas. Nah jadi Malik Soleh ini akhirnya nanya gitu ke Al-Iz, terus apa gitu saran dari Syekh biar bisa terjadi hal ini gitu, biar budak-budak saya tetap jadi di pemerintahan. Nah akhirnya Syekh Al-Iz ini bilang bahwasanya harus ada pembebasan terhadap mereka. Nah caranya gimana? Malik Soleh itu disuruh sama Syekh Al-Iz untuk menggunakan harta yang ada di Baitul Mal, harta-harta infak. Untuk harta infak ini dijadikan untuk membeli budak-budaknya dengan cara harta infaknya disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Oh, istilahnya untuk memerdekakan gitu ya bahasa. Jadi tebusan untuk budak-budaknya Malik Soleh agar mereka merdeka. Dan emang setelah merdeka ini mereka jadi punya nama nih teman-teman. Jadi punya nama yang nanti namanya ini juga bakal kita bahas jadi topik utama mungkin habis ini. Apa tuh? Jadi nama mereka itu setelah dibebasin itu Mamluk, itu jamak mungkin ya. Seingat saya itu jamak dari kata Mamalik yang artinya bekas budak. Bekas budak? Iya. Budak bebas lah kalau kita bilang. Jadi Mamluk ini dia menempati posisi-posisi strategis di masa Malik Soleh. Nah ketika Malik Soleh wafat gitu, oh ya aneh lupa bilang bahwa saya Malik Soleh juga punya seorang istri yang namanya Syajaratud Dur, dan ini orang ini juga cukup berpengaruh gitu. Syajaratud Dur cukup berpengaruh di masa Malik Soleh. Dia banyak memberikan saran-saran, masukan-masukan kepada Malik Soleh terkait pemerintahannya. Dan ketika Malik Soleh ini wafat, Syajaratud Dur ini dia bingung gitu. Pada saat itu sedang terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Tapi Syajaratud Dur bingung. Ini kalau misalnya orang-orang tahu Malik Soleh wafat, dia yakin mental dari pasukan Islam itu bakal turun. Oh iya benar. Biasanya jadi, emang kalau misalkan pemimpinnya sudah kalah, pasti mental pasukannya tuh ngedown biasanya. Iya, biasa kalau pemimpin meninggal, mental pasukan tuh pasti down, turun. Nah, akhirnya Syajaratud Dur ini adalah orang yang cerdik gitu. Dia akhirnya merahasiakan kematian dari Malik Soleh dengan bilang bahwasanya nggak boleh ada orang yang masuk ke kamar Malik Soleh karena Malik Soleh itu lagi sakit keras, dimana sakitnya itu dia bilang itu penyakit
taun istilahnya. Taun itu berarti penyakit wabah. Iya, kalau misalnya orang dekat mungkin orang juga bisa kena gitu. Nah itu istilahnya muslihatnya Syajaratud Dur agar gimana caranya pasukan Islam masih bisa tetap bertahan gitu pas saat itu sedang digempur oleh pasukan salib. Cerdik juga alibinya. Jadi nah ketika itu juga langsung Syajaratud Dur menghubungi anaknya sendiri Turansyah, menghubungi supaya anaknya langsung kembali biar anaknya bisa menjadi khalifah, bisa menjadi raja gitu. Resmi atau tidak itu? Jadi pas saat itu emang hal yang dibilang Syajaratud Dur itu resmi gitu. Jadi dia emang kalau misalnya pada saat itu emang harusnya raja setelah Malik Saleh itu emang Turansyah. Nah betul aja emang abis itu pasukan Islam menang lawan pasukan salib gitu. Dan setelah pasukan Islam menang lawan pasukan salib ada beberapa perang lagi yang dilakuin. Tapi sebelum perang itu dilakuin ada pengangkatan dulu Turansyah menjadi raja gitu. Akhirnya setelah perang itu juga Syajaratud Dur mengumumkan bahwasanya Malik Saleh sebenarnya udah meninggal dari beberapa hari yang lalu, dan akhirnya setelah itu diangkat Turansyah sebagai raja dari dinasti Ayyubiyah selanjutnya. Itu nunggu perangnya selesai dulu, kemudian Turansyahnya baru diangkat gitu. Iya gitu. Nah setelah Turansyah diangkat, dia juga sempat ikut beberapa perang juga bareng Mamluk punya ayahnya, dan pada saat itu tuh Mamluk ini istilahnya merasa kurang puas gitu dengan Turansyah. Jadi ada hal yang menurut Mamluk ini tuh nggak diberikan oleh Turansyah dibanding apa yang diberikan oleh Malik Saleh gitu. Oh, jadi perlakuannya beda gitu sama bapaknya. Perlakuan Turansyah terhadap Mamluknya itu beda sama perlakuan ayahnya Malik Saleh terhadap Mamluknya. Akhirnya itu juga menimbulkan Mamluk itu untuk ngebelot kepada Turansyah nih. Dan Mamluk itu akhirnya ngehasut Syajaratud Dur, tadi istri janda dari Malik Saleh, supaya gimana caranya mereka ayo kita gulingkan Turansyah. Akhirnya bener aja Turansyah itu dibunuh oleh budak-budak ayahnya sendiri. Dibunuh oleh budak-budaknya sendiri. Jadi dibunuh oleh bekas budak ayahnya, Mamluk ayahnya. Dan setelah itu satu hal juga yang menjadi kontroversial juga di dinasti Ayyubiyah, Syajaratud Dur janda dari Malik Saleh itu mendeklarasikan sebagai pemimpin. Oh, boleh. Dan makanya ketika setelah itu teman-teman, Syajaratud Dur ini langsung Syekh Al-Iz berbicara bahwasanya ini adalah haram, dan semua pemimpin umat Islam pada saat itu juga langsung mengecam Syajaratud Dur untuk turun, mengancam. Akhirnya turun kan? Pada akhirnya Syajaratud Dur turun, tapi dia juga masih berpikir bahwasanya dia masih pengen pegang kekuasaan gitu. Jadi dengan cara gimana caranya dia punya kekuatan dari Mamluk bekas suaminya, akhirnya dia coba nih Mamluknya gimana caranya harus ada salah satu orang dari Mamluknya itu yang jadi raja. Dan akhirnya dia pilih salah satu Mamluknya yang terkenal itu Izzuddin Aibak untuk menjadi raja, dan si Syajaratud Dur dia juga tetap harus berperan. Akhirnya dia menikah dengan si Izzuddin Aibak. Setelah itu Izzuddin Aibak punya gelar yaitu namanya Malik Mu'izz. Menikah dengan seorang budak bebasan. Iya. Jadi sebentar mungkin aneh pengen minum dulu ya. Oh, boleh silakan minum dulu. Saya juga minum deh. Seger nih. Seger. Insyaallah. Nah jadi Izzuddin Aibak atau Malik Mu'izz ini dia jadi pemimpin setelah Syajaratud Dur, setelah Turansyah. Dan dia disambut oleh para rakyat gitu. Rakyat setuju dengan kepemimpinan dia, rakyat Mesir terutama ya, karena fokus dinasti Ayyubiyah pada saat itu memang di Mesir. Akhirnya setelah itu tuh Malik Mu'izz itu emang mulai berperan sebagai raja, tapi ada hal yang gak serak di pikirannya dia gitu. Dia merasa Malik Mu'izz itu merasa bahwasanya dia seperti dikendalikan. Oh benar. Jadi dia merasa bahwasanya dia dikendalikan oleh istrinya sendiri. Karena pada dasarnya Syajaratud Dur menikah dengan Malik Mu'izz dengan niat bahwasanya dia pengen ikut campur di pemerintahan. Oh. Jadi karena hal yang kayak gini akhirnya Malik Mu'izz mencoba gitu. Gimana cara dia bangun kekuatan dia sendiri
biar nanti ada waktu dia pengen gimana caranya membelot lah istilah dari istrinya sendiri gitu. Dan akhirnya dia ngajak gitu budak-budak teman-teman mantan budak teman-temannya dia ngajak ayo ikut dia. Emang ada beberapa orang yang masih tetap mendukung Syajaratud Dur, tapi banyak juga orang yang ngedukung Malik Muiz gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh dibilang ada dua kubu, ada Mamluk namanya Mamluk Sholihiyah, itu nisbatinnya kepada Malik Saleh, artinya mereka itu Mamluk yang mendukung Syajaratud Dur. Oh, seperti itu. Ada satu lagi adalah Mamluk Muizziyah. Nah, Mamluk yang Muiz ini, Mamluk Muizziyah ini artinya tuh sama ini Muiz. Yang mereka tuh taat sama Muiz gitu, Izzuddin Aibak. Nah, dari Mamluk Sholihiyah itu salah satu pemimpin yang terkenalnya itu salah satunya itu ada Ruknuddin Baibars gitu. Oh, panglima pasukan perang ya? Panglima pasukan perang nanti. Ada di perang yang cukup fenomenal nantinya. Terus juga ada salah satu lagi pemimpin dari Mamluk Muizziyah itu adalah Saifuddin Qutuz. Nanti bakal jadi kalau dalam sejarah itu Angelut. Ya, ada di perang Angelut bahwa dia pemimpin perangnya, dia jadi rajanya. Dia adalah kalau menurut para sejarawan itu raja pertama dari dinasti Mamluk. Wah. Saifuddin Al-Qutuz. Saifuddin Qutuz. Kalau nama panjangnya itu Muzaffar Saifuddin Qutuz gitu. Tapi sebenarnya Qutuz itu sendiri ada arti yang emang agak kurang baik ya. Qutuz itu sebenarnya artinya hewan yang menggonggong gitu. Siapa itu yang memberikan julukan? Itu julukan dia karena dia adalah orang yang istilahnya menurut orang-orang itu pada saat itu dia orang yang cukup berani, barbar gitu. Dia orang yang kuat, mentalnya kuat, fisiknya kuat. Selaras lah mungkin sama Ruknuddin Baibars juga orang yang hebat gitu. Akhirnya dari orang-orang sekitarnya membuat dia dengan manggilnya dengan panggilan Qutuz. Mungkin tadi lanjut dari Aibak. Nah, jadi di Izzuddin Aibak itu akhirnya si Syajaratud Dur ini ngeliat nih, jadi pembunuhan terhadap Malik Muiz, dan akhirnya pemerintahan dinasti Ayyubiyah pada saat itu dilanjutkan oleh anaknya Malik Muiz. Nah, tapi pas saat itu juga Syajaratud Dur juga udah lumayan tua ya istilahnya. Dia pengaruhnya makin lama makin menipis. Akhirnya ini dimanfaatin oleh Saifuddin Qutuz pada saat itu. Dia manfaatin anaknya Malik Muiz gitu. Manfaatin anaknya Izzuddin Aibak, gimana caranya biar dijadiin boneka oleh dia gitu istilahnya. Jadi gantian sekarang Syajaratud Dur yang dijadikan boneka. Jadi gantian sekarang Syajaratud Dur emang kurang punya pengaruh gitu karena dia makin tua, udah tua itu ya. Makin kolot lah. Dan pada saat itu juga Saifuddin Qutuz tuh mikir gitu, harus benar-benar ada pemerintahan yang kuat di Mesir. Karena dia ngelihat perkembangan pasukan Mongol itu yang begitu ganas. Dia melihat bahwa pasukan Mongol udah berhasil ngalahin Baghdad, menghancurkan kekhalifahan Abbasiyah gitu. Dia juga ngelihat bahwasanya kekhalifahan Mongol udah ngancurin kerajaan Seljuk gitu. Jadi dia mikir harus ada suatu hal yang berbeda gitu, harus ada suatu konsolidasi kekuatan yang kuat biar gimana cara bisa membendung kekuatan Mongol di Mesir. Baghdad sudah hancur. Seljuk juga sudah hancur. Seljuk udah hancur, sisa satu bagian. Seljuk Romawi. Benteng terakhir dari umat Muslim. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Itu benteng terakhir dari umat Muslim. Nah, di akhirnya saat itu singkat cerita itu akhirnya Saifuddin Qutuz itu berhasil menjadi raja gitu. Dan ketika dia menjadi raja ini tuh kan masih ada Mamluk Sholihiyah ya yang pada dasarnya itu berlawanan dengan dia, nggak senang dengan dia. Akhirnya dia mencoba ngajak si Ruknuddin Baibars, ayo kita lihat ancaman itu udah di depan mata. Mongol itu udah dekat sama kita harus bersatu nih teman-teman, kita harus satu nih, kita sama-sama Mamluk gitu istilahnya. Akhirnya pada saat itu juga Ruknuddin Baibars nurut, dibilang oke, ayo kita bersatu, kita kalahin Mongol. Memang awalnya tidak bersatu itu Baibars dengan Saifuddin Qutuz. Jadi awalnya Baibars dan Saifuddin Qutuz punya tujuan yang berbeda gitu. Tujuan Baibars itu ya dia mengabdikan dirinya kepada Syajaratud Dur gitu. Sedangkan Saifuddin Qutuz dia melihat masa depan bahwasanya harus ada pemimpin Islam yang kuat. Oh. Nah, juga ketika itu tuh akhirnya bersatu antara Mamluk Sholihiyah dan Mamluk Muizziyah. Akhirnya juga
berdiri kerajaan dinasti Mamluk dengan raja pertamanya itu yaitu Saifuddin Qutuz. Dan saat itu Syekh Ali bin Abdul Salam masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Kemudian dia mengeluarkan fatwa apa lagi nih? Jadi ada satu lagi fatwa yang dikeluarin. Pertama, pada saat itu Mongol mungkin istilahnya udah sisa beberapa bulan lagi bakal datang ke Mesir. Udah pasti datang ke Mesir. Dan akhirnya Saifuddin Qutuz itu nanya ke Syekh Al-Iz, kita kekurangan dana Syekh. Gimana caranya kita bisa dapetin dana lagi gitu? Setuju nggak dia? Akhirnya Syekh Al-Iz bilang, semua rakyat harus menjual perhiasannya, semua orang harus menjual barang-barang berharga punya mereka, dan harus dimulai dari raja sendiri. Akhirnya pada saat itu juga setelah fatwanya Syekh Al-Iz, Saifuddin Qutuz langsung mengeluarkan semua barang-barang berharga punya dia itu dia sumbangkan untuk perang melawan Mongol. Semua pasukan-pasukannya dia juga sama. Akhirnya rakyat juga banyak yang akhirnya menyumbangkan gitu. Rakyat juga udah tahu gitu kabar-kabar angin tentang Mongol, pasukan yang katanya itu nggak pernah bisa dikalahin. Ngeri banget ya. Jadi emang rakyat tuh takut dan mereka pengen gitu. Mereka nggak pengen Mesir itu kalah. Jadi mereka juga ngebantu, mereka ngasih duit mereka untuk dana-dana perang. Jadi secara singkat setelah beberapa bulan gitu akhirnya Saifuddin Qutuz berhasil gitu mengumpulkan kekuatan lah istilahnya. Dan dia membuat Rukunuddin Baibars itu tadi pemimpin Mamluk Sholihiyah itu menjadi panglima perang dia, karena dia yakin Rukunuddin Baibars ini punya kekuatan yang hebat, punya kemampuan organisasi perang yang hebat gitu. Nah, akhirnya pas Mongol itu udah datang, Mongol itu datang awalnya pengen dipimpin oleh Hulagu Khan gitu, orang yang telah menghancurkan Baghdad gitu. Nah, tapi pada saat itu tiba-tiba ada pemilihan raja baru buat Mongol, dan setiap ada pemilihan raja baru buat Mongol, semua anak keturunan Genghis Khan itu harus balik biar mereka ikut pemilihan. Oh. Jadi pas saat itu akhirnya Genghis Khan menurunkan mandat pemimpin perangnya itu kepada bawahannya dia. Nah, akhirnya terjadilah abis itu perang yang sangat fenomenal itu di dalam sejarah Islam. Itu namanya Perang Ain Jalut. Siapa yang menang di situ? Secara singkat itu pertama kalinya kemenangan berpihak pada Islam di perang antara Mongol dengan Islam. Pertama kali berarti? Pertama kalinya. Emang pertama ada beberapa faktor gitu di perang Ain Jalut ini yang emang ngebuat ini perang yang sangat berdampak besar gitu. Ketika kekalahan Mongol di perang Ain Jalut, akhirnya Mongol itu langsung sadar gitu bahwasanya mereka langsung mikir, ternyata kita bukan orang yang paling kuat deh, ternyata masih ada orang yang bisa ngalahin kita. Karena pada sebelumnya Mongol tuh gak pernah kalah. Akhirnya Mongol punya semangat yang hebat, punya dorongan semangat yang hebat, bahwasanya mereka bilang kita nggak bakal pernah kalah. Udah pede banget tuh dia. Udah pede, Mongol tuh udah pede kalau mereka pasti menang. Jatuhnya kepedean dong berarti sekarang. Iya, terus pas akhirnya kepedean, terus kalah di perang Ain Jalut, akhirnya turun mental orang-orang Mongol. Dan akhirnya itu juga salah satu titik balik jatuhnya Mongol. Intinya titik balik penurunan Mongol dari segi penaklukan, karena setelah itu nggak pernah benar-benar ada penaklukan yang besar dari Mongol. Oh, berarti tadi kan kita dari tadi membahas tentang perpindahan atau transisi dari zaman Khalifah kemudian ke Umayyah, dari Umayyah ke Abbasiyah yang dilakukan pemberontakan Abu Abbas As-Saffah terhadap beberapa pemimpin dari dinasti Umayyah. Kemudian runtuhnya dinasti Abbasiyah karena dalam internalnya sendiri memang hancur ya Nep ya. Iya. Kemudian lanjut lagi ke Ayyubiyah. Kemudian Ayyubiyah bahasanya ditaklukkan oleh budaknya sendiri. Kemudian saya penasaran akhir dari kepemimpinan dinasti itu di zaman apa nih? Jadi sebelum kita ngebahas akhir dari kepemimpinan dinasti itu, kita pengen dulu ngebahas hal yang cukup kontroversial juga di mata para ulama gitu tentang pembunuhan Saifuddin Qutuz. Jadi Saifuddin Qutuz ini
dia secara singkat intinya dia dibunuh oleh, menurut beberapa ulama dia dibunuh oleh Ruknuddin Baibars. Tapi masih ada beberapa ulama yang nggak setuju kalau dia dibunuh oleh Ruknuddin Baibars. Ada beberapa ulama yang bilang kalau dia nggak dibunuh oleh Ruknuddin Baibars, tapi intinya setelah itu pemimpin Mamluk adalah Ruknuddin Baibars. Dah secara singkat gitu. Tapi buat kekhalifahan terakhir atau kerajaan terakhir Islam gitu yang memegang mandat sebagai khalifah itu jatuh ke Utsmaniyah gitu. Bani Utsman. Bani Utsman ini kayak berasal dari namanya Utsman bin Ertugrul. Dia salah satu pemimpin dari suku Turki gitu yang migrasi Asia. Dia tinggalnya di Asia Tengah, dia migrasi akhirnya ke Turki sekarang, ke Anatolia istilahnya namanya dulu. Asia kecil ke Asia Minor karena penyerbuan dari Mongol. Jadi dari bapaknya Ertugrul itu udah mulai pindah gitu karena melihat bahwasannya Mongol ini bahaya. Akhirnya mereka pindah migrasi. Mereka suku yang nomaden awalnya. Pindah-pindah ya. Tapi akhirnya mereka karena mereka setelah ngelakuin beberapa bantuan gitu terhadap kerajaan Seljuk, akhirnya mereka diberi mandat oleh kerajaan Seljuk untuk mengawasi perkembangan Romawi Bizantium di Asia Kecil. Jadi mereka diberi wilayah di Asia Kecil, Bani Utsman, dan semuanya gitu, semua orang-orang Turki pimpinan Ertugrul, mereka diberi mandat untuk gimana caranya mereka menahan membendung serangan dari Asia Kecil dari Bizantium. Terus hal yang paling monumental juga mungkin Utsmaniyah juga punya masa hebatnya. Ada beberapa nama gitu yang bisa kita sebut. Ada Muhammad Al-Fatih gitu, ada Sulaiman Al-Qanun, Sulaiman Khan namanya. Terus ada beberapa pemimpin lain yang emang gak kalah hebat gitu. Terus juga emang ada beberapa kesalahan gitu menurut para ulama juga. Setelah masa Sulaiman Al-Qanuni itu Turki Utsmani itu nggak pernah benar-benar maju. Sulaiman Al-Qanuni itu masa terbaiknya Turki Utsmani sekaligus masa terakhir jayanya Turki Utsmani. Itu setelahnya tanda-tanda kehancuran dari Ottoman. Jadi setelah masa kepemimpinan Sulaiman itu tanda-tanda kehancuran dari Ottoman itu mulai kelihatan. Pertama dari anaknya Sulaiman dulu nih, Salim, yang dia pada dasarnya itu buruk dalam memimpin, tapi dia punya perdana menteri yang hebat banget namanya Muhammad Pasha, yang akhirnya kemunduran pada masa Sultan Salim II ini nggak kelihatan itu karena perdana menterinya yang hebat, si Muhammad Sukhuli Pasha namanya. Tapi setelah itu nanti ada Muhammad Khan, terus nanti ada Sultan Hamid, terus nanti ada Sultan Abdul Majid, dan selanjutnya itu benar-benar sulit gitu ngelihat ada hal yang berkembang dari pemerintahan Ottoman. Sampai pada akhirnya itu, kalau semua teman-teman, aneh yakin juga teman-teman tahu gitu tentang Ottoman, mungkin Dava juga tahu tentang akhir Ottoman itu di masa Sultan Abdul Hamid gitu. Abdul Hamid. Jadi Sultan Abdul Hamid itu adalah khalifah terakhir dari Ottoman, khalifah terakhir dari umat Islam yang diakuin, karena setelah Abdul Hamid itu nggak pernah benar-benar ada khalifah Ottoman lagi yang punya kekuasaan. Terus pergantian ke republiknya itu kapan itu? Jadi pergantian ke republik itu sekitar tahun 1920-an, ketika pada saat itu ada Kemal Atatürk yang tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai seorang raja, seorang presiden gitu. Dan akhirnya pada saat itu juga Ottoman langsung meruntuhkan, bilang bahwasanya Turki Utsmani itu, Ottoman itu udah nggak lagi hidup di sekarang zaman ini. Berarti itu adalah akhir dari perjalanan dinasti Islam. Jadi itu adalah akhir dari perjalanan dinasti Islam selama sekitar kurang lebih 13 abad gitu. Akhir dari perjalanan Utsmani juga selama sekitar kurang lebih 5 abad. Cukup lama ya. Oke, mungkin teman-teman kita sudah mendengarkan beberapa cerita-cerita yang panjang dari kawan kita Hanif. Mungkin di sini kita bakalan lanjut ke segmen berikutnya, itu segmen Minimal Nanya.
Jadi ini di sini ada beberapa question dari teman-teman kita yang mau nanya ya. Jadi kita ada 3 pertanyaan. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama dulu ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Dear OSJ, mungkinkah terjadi pemanipulasian sejarah? Mungkin bisa dijawab secara ringkas saja nih ya. Oh, jadi pemanipulasian sejarah itu sangat mungkin teman-teman. Aneh pernah baca salah satu buku karya tokoh orientalis barat, orang yang belajar budaya timur dari barat, dan buku yang dia baca dan buku yang dulu pernah aneh baca gitu itu berbeda banget gitu. Pemahaman tentang sejarah beda banget. Dia bilang bahwasanya Harun ar-Rasyid itu adalah seorang pemabuk. Harun ar-Rasyid adalah orang yang suka pesta malam-malam, ngundang banyak biduan untuk dia pesta malam-malam. Padahal menurut sejarah gitu, sejarah yang dibuktikan oleh para sejarawan Islam, Harun ar-Rasyid adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah gitu. Di malam hari dia sholat tahajud, sering sholat tahajud. Jadi sangat mungkin ya. Sangat mungkin teman terjadi pembelokan, terjadi hal-hal yang terjadi perubahan dari penulisan sejarah Islam, karena pasti banyak orang-orang yang dengki gitu dengan kemajuan Islam pada saat itu. Akhirnya mereka membuat seolah-olah Islam itu nggak pernah benar-benar maju gitu. Jadi teman-teman intinya harus pintar-pintar ya dalam mencari sumber yang kredibel, pintar juga harus memfilter kebenaran dari sejarah. Lanjut pertanyaan yang kedua. Emang bener nih Umayyah pernah mencoba menaklukkan Konstantinopel? Nah, itu emang salah satu hal yang menarik. Jadi penaklukan Umayyah terhadap Konstantinopel itu ada sekitar 2 kali. Pertama itu di zaman Muawiyah, yang kedua itu di zaman Sulaiman bin Al-Walid. Gagal atau berhasil nih? Sulaiman bin Abdul Malik, salah, afwan. Dan keduanya itu gagal ya, karena kita tahu penaklukan Konstantinopel yang berhasil itu cuma di masanya Muhammad Al-Fatih gitu. Tapi sebenarnya di masa Muawiyah bin Abu Sufyan itu salah satu panglima perangan juga Yazid pada saat itu hampir berhasil teman-teman. Hampir. Jadi pas itu Muawiyah tuh coba banyakin di pasukan laut karena dia tahu Konstantinopel itu dibatasi dengan 2 laut gitu. Dia buat pasukan laut yang banyak, dia buat kapal-kapal perang yang banyak. Dan kalau menurut para ulama itu, kalau aja nggak ada teknologi yang pada saat itu disebut api Yunani, pasti Umayyah itu pasti menang dan Konstantinopel pasti ditaklukkan. Oh, jadi pernah berarti Umayyah ya, dan hampir berhasil menaklukkan Konstantinopel. Iya, hampir berhasil. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Di OSJ, bagaimana perkembangan keislaman setelah Kemal Atatürk? Kan tadi kita sama-sama dengar ya, runtuh tuh. Kemudian Islam tuh gimana nih setelah gak ada kedinastian lagi? Jadi emang setelah zaman Atatürk itu emang buruk banget teman-teman. Emang ada sampai sekarang masih ada orang Turki yang nganggap Atatürk itu sama seperti namanya itu Bapak Turki. Tapi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu gitu, pada zaman Atatürk itu mungkin secara singkat itu aneh ngebeberin beberapa hal aja. Nggak boleh di pas zaman Atatürk itu nggak boleh ada azan dari bahasa Arab. Azan harus lewat bahasa Turki. Itu salah satunya. Terus ada lagi misalnya pada saat itu orang-orang nggak boleh menggunakan bahasa Arab di sekitar. Terus perempuan nggak boleh pakai hijab. Jadi itu emang Atatürk itu adalah salah satu orang yang kalau istilah kita sekarang itu sekuler gitu. Dia memisahkan antara perkara agama juga dengan perkara kehidupan. Dia orang yang terpengaruh oleh budaya-budaya barat karena emang dia pernah belajar di barat juga. Oh, itu pasti banyak banget sih kontroversial dari umat-umat muslim sekitar ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman lihat itu pas zaman itu ada hidup namanya tuh Syekh Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi gelarnya itu. Dia tuh orang hebat banget. Nah, dia tuh bikin risalah namanya Risalah An-Nur dan dia punya murid banyak. Akhirnya dari gerakannya Syekh Said Nursi ini muncul gitu partai-partai kan pada saat itu ada republiknya di kerajaan Turki jadi republik ya. Jadi ada banyak partai-partai yang berdiri dan salah satu mungkin kita kenal namanya Partai Refah. Partai Refah itu partai pertama yang dasarnya itu dibangun atas Islam gitu. Salah satu pimpinan namanya Adnan Menderes. Dia tuh berusaha melalui jalur konstitusional
itu membolehkan lagi aturan-aturan Islam yang sebelumnya dilarang gitu, kayak azan, kayak pendidikan dengan bahasa Arab, tiba-tiba pendidikan dikasih bahasa Latin, pendidikan diganti dengan bahasa Latin. Akhirnya Adan Bendar sini berusaha nyari kekuatan, nyari kursi istilahnya di Dewan Konstitusional gitu. Jadi emang setelah itu muncul juga banyak partai-partai di Turki yang orientasinya itu Islami. Akhirnya emang mungkin sampai sekarang kita lihat juga emang udah hilang gitu pengaruh-pengaruh dari Kemal Atatürk. Kalau presiden Turki sekarang, kalau seingat saya itu namanya Recep Tayyip Erdogan, itu juga dia dari Partai Salamah, seingat aneh, atau turunan dari Partai Salamah. Partai Salamah itu turunan dari Partai Refah, karena waktu itu Partai Refah dibubarin, habis itu ada Partai Salamah selanjutnya lagi. Tapi presiden Turki sekarang itu adalah orientasinya Islam. Akhirnya juga emang sekarang syariat Islam itu udah bisa berjalan dengan normal di Turki. Alhamdulillah. Ya teman-teman, itu setelah Atatürk sempat turun dulu sedikit karena pengaruh dari Atatürk, kemudian naik, dan sekarang gimana nih, stabil atau gimana? Ya nggak tahu deh. Turki sekarang nggak terlalu ngambil posisi ya di perang konflik antara Palestina Israel ya. Iya benar sekali. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan banyak banget ilmu dari Hanif, mulai dari Umayyah yang terkenal dengan ekspansi wilayahnya yang sangat gencar, kemudian Abbasiyah yang terkenal dengan munculnya cendekiawan-cendekiawan Muslim yang mempunyai impact yang sangat besar bahkan hingga sekarang gitu, dan juga arsitekturnya juga nih ya, iya, yang masih ada sampai sekarang, bisa dilihat bangunan-bangunannya indah sekali. Kemudian Ayyubiyah, kita belajar dari Ayyubiyah menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Kemudian ada Mamluk, lanjut lagi ke Ottoman ya. Ottoman. Nah itu dia beberapa kisah sahabat selain dari Khulafaur Rasyidin. Jadi teman-teman sekalian mesti tahu bahwa sejarah Islam itu bukan hanya sejarah-sejarah yang kalian sekedar baca di kelas seperti Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat lainnya, tapi ada juga sejarah-sejarah yang benar-benar menarik, benar-benar mengubah banget pemikiran-pemikiran kita sebagai umat Muslim. Mungkin Rifki ada penutupan kata-kata untuk teman-teman semuanya yang di rumah atau yang dimanapun. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin pengen mendalami sejarah gitu, pertama kita harus tahu teman-teman, bahwasanya tadi seperti di pertanyaan itu, sejarah itu udah banyak yang dimanipulasi gitu. Jadi aneh baca buku-buku yang diterbitin oleh Pustaka Al-Kautsar, alhamdulillah buku-bukunya itu aneh yakin itu buku-buku yang bagus gitu untuk dibaca oleh teman-teman. Dan juga buat teman-teman ini yang pengen misalnya memahami sejarah gitu, emang banyak teman-teman hal-hal yang buruk dari sejarah Islam, banyak hal-hal yang baik, banyak juga hal-hal yang buruk dari sejarah Islam. Karena itulah manusia teman-teman, kita nggak mungkin kita semua bisa berbuat baik dan buruk, berbuat baik doang tapi kita nggak berbuat buruk. Manusia pasti punya kesalahan, kullu bani adam khata'un. Jadi kalau misalnya ada gitu kesalahan-kesalahan dari para pemimpin-pemimpin Islam, emang pasti ada, itu sudah selayaknya gitu untuk kita maafkan mereka, karena mereka pasti berijtihad dengan cara mereka sendiri melakukan itu semua, mereka yakini untuk kejayaan Islam gitu. Oke nih, sekarang kalau misalkan saya bilang this is OSJ, jawab elevate your mind ya. Elevate your mind. Oke. This is OSJ, elevate your mind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.